Mami. Ali kamu teh kenapa kok teriak-teriak? Mami tahu pas kamu mimpi buruk ya? Mami, buku itu, Mi. Buku itu. Aduh, apaan sih buku naon sih? Manusia burung. Nyari buku itu, Mi. Buku masaknya Mami? Apa buku jahit Mami? Mau? Hah? Enggak, Ali nggak mau belajar itu, Mi. Aduh, Ali udah deh Ali apa-apaan sih? Reva nggak ngerti. Beneran, Mi. Nah udah, jangan ngomongin gituan. Makanya kata Mami juga, kalau mau tidur itu berdoa dulu. Lagian Ali belum sholat udah bobo sih. Nih sama kayak Rafa tuh. Oh, masih pada ngantuk. Udah, ayo sekarang pada bangun semuanya. Terus sholat dulu, ayo. Sholat dulu, Rafa juga ayo cuci muka. Biasanya Rafa yang mimpi buruk, ini kamu. Mimpi buruk bisa nular. Untung bukan muka buruk yang nular. Ayo, kamar mandi. Ih, Bapak Ibu, semalam itu sebenarnya hantu apa sih ya? Iya, yang nyari dua anak itu siapa ya? Iya ya. Aduh, saya jadi bingung. Dia datangin dari mana? Kok mendadak marah-marah sama warga di sini ya? Iya, kenapa itu? Kenapa itu coba? Aduh. Elah, kenapa Ki? Aduh, Pak RT. Hei, Pak RT. Jadi gimana? Burungnya udah ketangkep? Kok burung? Maksudnya manusia burungnya. Bu Messi, para warga, itu burung bukan sembarangan burung. Wow. Serem banget, itu mah hantu burung. Badannya manusia, waduh kepalanya burung. Ini. Ih, Pak RT harus nangkep burung itu. Masa rumah saya diobrak-abrik kayak gitu sama dia? Hei Pak RT, saya juga pernah ketemu sama manusia burung itu. Ada patokannya. Yang ada saya itu takut sama cakarannya. Takut digaris. Nanti kulit saya mulus robek. Sejujurnya, saya ngelihat cakarnya aja udah serem. Apalagi ngeliat mukanya, ada patoknya. Wus. Serem tahu. RT, nemu bakso ceker di mana? Mau dong. Ih, cakar, ceker. Sebenarnya apa sih yang diomongin? Dari tadi cakar-cakaran mulu. Semprul, siapa sih yang bilang ceker? Cakar. Gimana sih lo? Cakarnya itu tajam banget. Dia tuh setajam bambu runcing. Gua mau gah kalau kena. Ih, serem banget. Bambu runcing? Bakal apaan bambu runcing? Emang mau itu ngeburu burung ya? Capek gue ngomong sama lu. Maaf ya Pak ya. Nih lama-lama dua orang ini semparin juga nih ke burung situ. Biar kenyang, nggak gangguin kita lagi. Nah, bener tuh. Setuju. Aduh Pak, lo ya jangan Pak. Dia tuh biar jelek-jelek juga anak buah saya. Nanti kalau nggak ada dia, aduh, saya tuh kalau patroli dewean mau aku Pak rawani iseng. Sok atuh kupingnya dibersihin dulu biar bisa dengar. Udah besok tak beliin jetom buat nyedot kuping. Pak RT jadi gimana nih? Jangan sampai saya sama Adam gak doyan makan, terus kurus gimana? Siapa yang tanggung jawab? Hei Bu Endang, kalau Ibu Endang itu nggak nafsu makan, itu sawah-sawah semua sayur-sayuran bisa awet loh. Ayo Pak RT, kita tangkap aja manusia burung itu. Iya, Pak RT harus tahu dari mana asalnya dan balikin ke habitatnya. Iya Pak RT, balikin aja. Iya. Ayo Pak RT, cepet deh, capcus deh. Lama. Sabar dulu. Meneke tehe itu asal dari mana? Ketemu aja langsung saya beri gidik. Itu cakarnya, wus. Ambil kalau kena, cep. Ya. Daek dipacok. Mau orang mah. Wah, gimana dong? Tapi yang pasti, itu hantu burung ngejar Rafa sama Ali. Eta permasalahan. Pertanyaan terbesar adalah itu. Kok ngejar Ali sama Rafa? Apa hubungannya? Apa maksudnya? Meneke tehe, mungkin ada dendam kali atau ada masalah sendiri terhadap dua anak itu. Oh iya. Pantesan waktu itu manusia burung manusia burungnya sampai ngomong begini, di mana anak laki-laki itu? Ternyata siapa? Itu adalah Rafa dan Ali toh. Oh, saya tahu. Pasti Ali dan Rafa itu nakal. Makanya hantu itu marah sama dia. Iya benar.
Pasti Rafa dan Ali yang nakal, diganggu hantu itu. Iya itu. Bener ya? Ayo Pak RT, cepetan selesaikan masalah ini. Kami nggak mau teror ini menghantui kami semua. Nah, ini dia nih anaknya nih yang dicari-cari nih. Udah nih, kasih aja. Kasih aja. Nih. Ya kan? Kamu. Iya nih, kalian nyusahin aja. Iya benar, kalian nyusahin. Kok dari kita yang disalahin? Nggak tahu, aku juga bingung. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang. Ini semua bukan salah Ali dan Rafa kok. Iya, mereka tuh nggak tahu kenapa mereka dikejar-kejar sama hantu kepala burung itu. Tetap aja kalian yang salah. Kalian nakal. Benar, kalian yang salah. Iya nih, gara-gara kalian kampung kita jadi nggak aman. Iya, betul tuh. Jadi kalian itu dikejar-kejar sama hantu terus disalahin sama warga? Iya, Mi. Padahal aku sama Rafa salah apa? Iya, tapi nggak tahu. Rafa, Ali, maafin Mami ya. Kok Mami minta maaf sama kita? Jadi kemarin itu Mami ngebakar buku kitab hitam yang kalian beli. Habis itu tiba-tiba keluar hantunya. Mami kan nggak tahu kalau ternyata buku itu teh kitab kuno. Itu suara apa ya rame-rame? Ayo kita lihat yuk. Jangan-jangan ada sales parfum. Ayo. Ayo. Buranti keluar! Buranti keluar! Keluar, Bu! Buranti, keluar! Shh, keluarga. Aduh, ini teh ada apa ibu-ibu? Sabar atuh, ini teh naon? Ada apa? Sabar-sabar apa sih Bu Ranti? Bu Ranti, kampung kita itu dihantui sama hantu kepala burung. Hah? Terus kukunya panjang-panjang. Kalau kukunya nancep saya, jep, bisa mati tahu nggak? Bu Ranti serem. Aduh, tapi kok Bu Enang masih hidup? Hei, kalau. Oh iya, maaf. Nyumpahin aja. Tahu nggak, Ibu Ranti itu harus bertanggung jawab. Karena apa? Kenapa? Karena hantu muka burung itu sudah menghantui kita semua. Apalagi Rafa Ali tuh yang harus bertanggung jawab juga. Betul. Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak ini saya teh mohon maaf. Tapi saya bener-bener nggak tahu apa-apa soal hantu itu. Nggak usah pakai bohong. Kita semua juga tahu. Kenapa kita tahu? Karena hantunya itu cuma nyari Rafa sama Ali doang. Berarti apa? Keluarga apa? Itu hantu ada dendam sama keluarga kalian. Iya benar. Soalnya biang kerok dari semua ini ada Ali dan Rafa. Ibu-ibu, semuanya, warga, saya minta maaf. Tolong jangan salahin anak saya. Ini teh bukan salahnya Rafa sama Ali. Jadi ceritanya, kemarin itu Rafa sama Ali habis beli buku bekas di kiosnya Mang Diman. Terus dibonusin buku tentang ilmu hitam. Ya kan saya takut tuh kalau anak saya sampai baca buku itu. Akhirnya buku itu saya bakar. Supaya nggak membahayakan anak-anak saya. Nya. Tapi ternyata pemilik bukunya marah. Makanya dari situ dia menghantui warga dan juga ngejar-ngejar anak saya. Gitu ceritanya. Bahaya tuh kalau kayak gitu, Bu Ranti. Betul tuh Buranti. Iya, lagian sih pakai dibakar bukunya. Jadinya begitu deh tuh. Usir Bu Ranti dari kampung. Usir aja Buranti. Iya, usir aja. Dari bener kan gara-gara Ibu Ranti, Hoba? Oba. Iya emang Bu Ranti itu harus tanggung jawab itu. Bu Ranti. Jangan main emosi gini dong. Ini namanya main hakim sendiri. Kan kasihan Bu Ranti. Hei Pak RT, kamu itu selalu aja belain Ibu Ranti. Kenapa sih Bukan ngebelain Bu Messi. Ada baiknya kalau kita memandang masalah itu secara jernih. Supaya jelas. Gitu. Tuh ya kan? Gimana?
kurang bijak apa Pak RT ini ya? Pak RT ini tuh bijak, tidak sombong dan selalu membantu warganya, selalu merata. Yang penting sekarang bubar ya, bubar. Ibu tenang aja, pasti akan kita selesaikan dengan kepala dingin. Kepala boleh panas, tapi pantat harus tetap dingin. Maksudnya hati harus tetap dingin. Itu. Bu Ranti, emang ada air es dingin ya? Ya. Mau dong Bu Ranti, aus. Aduh, nggak nyambung ih. Jangan sembung, makan gedang dong nggak nyambung dong. Semprol, kepala dingin, bukannya es dingin. Kamu tuh gimana sih? Suasana lagi panas kayak gini. Udah. Sekarang mah bapak-bapak, ibu-ibu pulang aja lah. Pulang istirahat ya. Jangan terbawa emosi. Pulang, cuci muka sana. Ya, nanti udah. saya doain semoga Ya. mau badannya mau. Lah, orang meninggal kali ah. Aduh enak banget ya tinggal nyuruh-nyuruh pulang Ibu Endang. Oke, Pak RT kita akan pulang. Tapi asal apa? Saya akan bilang sama Zara nggak boleh main sama Rafa dan Ali. Sampah Bu Messi, saya bilang sama Adam nggak boleh main lagi sama Ali dan Rafa. Yuk Bu Messi kita pulang yuk. Iya, yuk cus. Ayo pulang. Wah, betul. Ya udah kita pulang ya Bu. Pulang. Ya, udah pulang. Ayo pulang. Pulang, lu juga pulang. Ayo pulang. Ayo pulang lah. Nanti tanganin lo. Ya ampun, kok nasib saya jadi gini ya sama anak-anak. Sabar Bu Ranti. Ini pasti semua cuma salah paham. Sabar. Maafin aku ya, Mi. Aku sama Rafa udah nyusahin Mami. Kok jadi Rafa sama Ali yang minta maaf? Ini kan bukan salah kalian. Itu salah Mami. Maafin Mami ya. Mang Diman. Sini Rafa sama Ali sini aja. Iya Bu Ranti. Mang Diman, saya teh kesini mau protes sama Mang Diman. Protes kenapa Bu Ranti? Jadi waktu itu teh anak saya Ali sama Rafa kan beli buku di sini. Terus sama Mang Diman teh dibonusin. Nah, buku bonusnya itu buku kitab kuno ilmu hitam. Ari Mang Diman kumaha sih? Masa buku kayak begitu dikasih ke anak kecil? Lagian apa untungnya ngejual buku kayak gituan coba? Kalau sampai anak-anak itu baca, buku itu bisa bahaya. Ih, aing mah aya wae. Memangnya waktu itu Mang Diman ngasih buku ilmu hitam ya ke kalian? Iya, ayo manggut. Ya, Tapi saya nggak pernah jual buku seperti itu, Bu. Saya benar-benar nggak tahu kalau ada buku itu pas saya. Aduh, Mang Diman, banyak banget ngelesnya. Udah jangan pura-pura. Bukunya ada, Bu. Biar saya lihat. Bukunya udah nggak ada, udah saya bakar. Dan tahu nggak? Begitu saya bakar si bukunya, saya teh sama anak saya langsung diteror sama manusia berkepala burung. Sieun ban, saya oge sieun, kamu Mang Diman. Ya ampun. Maaf ya, Bu. Saya benar-benar nggak ngeh kalau pernah ngasih buku itu ke anak-anak. Saya juga nggak tahu kalau buku itu ada di toko saya. Makanya lain kali kalau ngasih buku atau jual buku ke anak-anak harus hati-hati dan dipilih. Iya, maaf Bu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mami jangan galak-galak dong sama Mang Diman. Iya, Mi, jangan gitu dong, Mi. Kan Mang Diman itu kan baik banget. Iya baik, tapi bukunya Mang Diman itu bisa nyelakain kalian. Saya nggak bermaksud seperti itu kok, Bu. Ya udah. Ini mah cuman pemberitahuan keras buat Mang Diman. Ayo, sekarang anak-anak pulang. Pokoknya inget ya, Mami ingetin. Kalian nggak boleh lagi beli buku di tempatnya Mang Diman. Cari buku tempat lain aja. Ayo.